Itu tadi saudara, pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan nota keuangan dan juga RAPBN 2027, di mana dalam penyampaian nota keuangan ini ada 8 klaster besar program kerja prioritas nasional atau PKPN yang disampaikan terkait dengan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, ada juga pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, ada infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, serta ekonomi, kerakyatan, dan desa. Terakhir, nomor 8, saudara, terkait dengan penurunan kemiskinan. Dalam kesempatan ini juga ada sejumlah hal penting yang disampaikan terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027, termasuk diantaranya pertumbuhan ekonomi yang naik dari APBN 2026 sebesar 5,4%, naik di RAPBN 2027 ini menjadi 6%. Sementara angka inflasi ini masih di angka yang sama sebesar 2,5%. Ada juga suku bunga SBN 10 tahun di angka 6,9%, sama dengan APBN 2026. Sementara nilai tukar rupiah, saudara, ini dinaikkan begitu asumsi dasarnya dari 16.500 di APBN 2026 naik di 17.500. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 serta postur RAPBN di tahun anggaran 2027, kita bahas bersama Iwan Juniardi, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Kementerian Keuangan. Pak Iwan, selamat sore. Selamat sore, Kang. Kita tadi sudah mendengarkan ya, Pak Iwan, beberapa hal penting yang biasanya memang setiap tahun disampaikan oleh Presiden terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN di tahun anggaran 2027. Kita lihat ada angka pertumbuhan ekonomi di 6%, naik dari tahun sebelumnya di 5,4%, naik jadi 6%. Ya. Sementara inflasi di angka yang sama di 2,5%. Ya. Kalau Anda melihat hal ini, ada kenaikan di pertumbuhan ekonomi saja begitu. Ya. Apakah kalau kita melihat dari tahun ke tahun soal target yang tercapai atau tidak, ini angka ini realistis nggak untuk tercapai? Saya melihatnya sangat realistis. Coba kita lihat dari tahun 2025 ya, jangan jauh-jauh lah. 2025 katanya kan tidak pernah turun-turun, tidak pernah naik-naik kan, tapi 5% stagnan. Coba kita lihat, 2025 berapa? 5,25 kalau nggak salah. Di semester 1 itu udah 5,5, ya kan? Nah, di semester 2 tahun 2026, itu juga udah ada kenaikan dibanding dengan tahun lalu. Nah, jadi kalau lihat tren kenaikan itu sangat realistis. Demikian pula inflasi. Inflasi itu berkisar dari 1,5 sampai 3,5. Tidak pernah lebih dari 3 bahkan. Sehingga sangat realistis. Kalau kita lihat juga angka rupiah di 17.500 ini naik dari sebelumnya di 16.500. Ya. Kita lihat juga bahwa perkembangan rupiah akhir-akhir ini sempat menyentuh angka lebih dari 18.000, kemudian menguat bahkan pekan ini di 17.700 ke 17.800. Artinya ini masih ada istilahnya spare dari angka yang ditargetkan dengan rupiah yang saat ini. Apakah dengan menargetkan rupiah di tahun depan dengan berbagai kondisi saat ini, domestik, geopolitik dan sebagainya, ini juga realistis menurut Anda? Ya, karena saya melihat begini, rupiah itu kan banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi luar, ya. Dan kita lihat sekarang kondisi luar itu sudah semakin ada certainty lah, mendekati. Bahkan di 1 minggu terakhir kan coba penguatan rupiah itu sampai 17.700 kan. Nah, saya pikir ini akan terus, sinyal ini akan terus menguat. Di samping juga ketergantungan kita pada dolar kan semakin berkurang dengan adanya Pandabon. Yep. Nah, kan gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa sangat realistis. Oke, kalau saya juga agak flashback sedikit ke tadi pagi sebelum menyampaikan nota keuangan dan juga RAPBN 2027, Presiden Prabowo juga sempat berpidato tadi pagi. Ada salah satu poin ini yang menyebutkan, saya kutip begitu ya, Pak Iwan, adalah menurut Presiden, saya juga sudah ingatkan di sini, saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar dan juga tepat. Kalau melihat poin ini, Pak Iwan, apakah dengan angka-angka target tadi pertumbuhan ekonomi, ingin angka yang realistis tapi bagus begitu? Ini gimana kita menyambungkan hal ini? Jadi gini, Mas, kita ngambil angka itu bukan kita sendiri sih sebetulnya. Karena koordinasi dengan Kementerian Teknik, kementerian lain gitu ya. Nah, sehingga keputusan itu dan kita juga saling konfirmasi. Dan memang masalah bagus itu yang dilalah pas gitu. Tapi bukan dibagus-bagusin. Karena memang situasinya seperti itu. Kita juga berdasarkan data gitu bicara. Tadi Pak Presiden bilang bahwa
rating di Chinese bagus, sehingga Pandabon laku. Artinya kepercayaan ke kita kan luar biasa. Oke, S&P juga tadi jadi basis BBB data ya. Masih. Nah itu kan juga bisa menjadi semacam penguat buat kita bahwa ya kita memang dalam situasi cukup baik. Oke. Angka pertumbuhan ekonomi dari 5 sekian persen tadi, 5,4%, terus naik ditargetkan di tahun anggaran 2027 menjadi 6%. Ini berarti kan ada set yang lebih tinggi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Iwan, kita dengarkan dulu dari DPR. Ya. Nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 29 Juni 2026, pemandangan umum fraksi atas materi yang disampaikan Presiden mengenai rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Oleh karena itu, kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pemandangan umum fraksinya masing-masing. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Ya saudara, itu tadi dengan statement dari Ketua DPR Puan Maharani, artinya penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN 2027 yang diselenggarakan hari ini 14 Agustus sudah selesai. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa poin-poin penting telah disampaikan oleh Presiden, termasuk tadi ada 8 klaster yang menjadi program prioritas pemerintah yang juga tadi dipaparkan terkait dengan asumsi ekonomi makro yang akan dianggarkan di tahun ataupun yang direncanakan ditargetkan di tahun anggaran 2027. Kita kembali berbincang saudara dengan staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Kementerian Keuangan Iwan Junardi. Pak Iwan, tadi saya bertanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini kan pertumbuhan ekonomi di set lebih tinggi. Di set lebih tinggi. Lalu kaitannya dengan target penerimaan pajak seperti apa? Bukankah kalau pertumbuhan ekonomi di set lebih tinggi, penerimaan pajak juga harus di set lebih tinggi? Ya, jadi kalau kita lihat penerimaan pajak kan sebetulnya kalau kita dibandingkan dengan regional kan memang kita masih ada improve lah. Jadi kita akan mencari celah-celah itu. Jadi bukan berarti kita menaikkan pajak harus dengan tarif baru. Kita masih ada kayak underground ekonomi, kemudian kita masih ada celah, masih ada untuk ruang untuk improvisasi. Nah, jadi menurut saya walaupun dinaikkan di APBN, tapi kita mengejar celah itu. Oke, apa itu celahnya? Kalau kita lihat kan apa sebetulnya sih langkah konkret Kementerian Keuangan mengejar target tersebut, tapi tanpa mengorbankan ya let's say kelas menengah begitu. Oke ya, jadi kan kita udah komitmen nih pemerintah bahwa untuk 2027 tidak akan menerbitkan tarif baru, tidak akan ada policy-policy yang kasarnya membebani rakyat lah. Yang akan kita lakukan adalah justru bagaimana kita melakukan terobosan, melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi. Gitu. Contohnya Kortek lah. Kortek kan sudah mulai udah in place. Walaupun tahun lalu kita melihat Kortek masih ada
beberapa perbaikan, tapi tahun ini sudah established. Nah, debut awal Kortek kan pertama udah lumayan bagus. Nah, satu Kortek, kedua kita juga membangun yang namanya penggunaan artificial intelligence AI. untuk melihat seberapa jauh nih ada fraud dan sebagainya, ya kan? Termasuk tadi ada transfer pricing atau underpricing dan sebagainya. Under invoicing, ya. Itu pakai AI. Kita lagi kembangkan itu. Kemudian Sedang dikembangkan, kapan akan diaplikasikan? Sudah mulai. diaplikasikan. Sudah mulai. Dari piloting sudah ada. Sudah ada. Jadi tapi masih scatter berupa proyek-proyek kecil, tapi itu sudah mulai dipakai di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga, itu kita juga akan menyasar kepada yang high risk. Jadi kita ada punya namanya engine CRM, Compliance Risk Management. Jadi wajib pajak yang high risk saja yang akan kita. Kalau wajib pajak awam yang tidak high risk, ya tidak bakalan. Satu lagi yang baru kemarin akan kita launching adalah perbaikan di namanya Tax Control Framework. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu kita arahkan menggunakan framework di mana dari mulai awal transaksi sampai ke SPT itu sudah kita sepakat. Jadi kalau istilahnya, saya orang mesin nih, kalau dulu ada istilahnya quality control, nah kalau ini, TCF ini adalah total quality control. Dulu kita bicara di industri ada zero defect, nah ini pun nanti sama, kan zero defect. Tapi kan produk pajak ini apa? SPT. SPT itu sama auditor di quality control kan, tapi di ujung, makanya banyak defect, karena di awalnya tidak dibimbing. Nah, kalau TCF itu di awalnya kita sepakati nih. Oh, ini transaksi ini terutang pajak berapa. Jadi mulai dari step by step sampai jadi SPT, kita quality control. Oke, sebetulnya yang jadi pertanyaan besar juga, ini Pak Iwan banyak sekali yang concern begitu, termasuk di media sosial soal pajak. Ini seolah-olah tampaknya narasinya adalah pemerintah selalu menyasar pajak-pajak untuk kelas menengah dan juga kelas bawah. Mengapa tidak terfokus penerimaan pajak dari kelas atas? Ada. Cuma kan kelas atas itu kan nggak banyak. Ya kan? Ada. Kita ada beberapa kelas atas. Kalau Mas baca, Kang baca, ada beberapa pengusaha yang di fraud dan sebagainya. Kemudian ada yang kena SKP. Tapi kan itu tidak diumumkan. Ya kan? Nah, tapi kelas menengah bawah itu kan seolah-olah policy ini berdampak ke kelas menengah. Ya karena memang yang paling banyak. Nah, padahal inti pajak itu adalah fair. Kita tidak akan mengeluarkan peraturan kalau tidak fair. Fair itu apa? Fair itu adalah bukan sama rata sama rasa, tapi sesuai dengan kemampuan. Karena pajak itu sesuai dengan kemampuan. Oke, kalau kita lihat juga penerimaan pajak di semester ini itu sekitar 43% ya Pak ya, kalau tidak salah. Naik 43%. Naik. Berarti ini masih ada target sampai akhir tahun nanti begitu yang cukup besar PR-nya begitu. Sebetulnya masalahnya di mana sih penerimaan dari pajak ini sampai di semester 1 baru di angka 43%? Nah, itu kan tergantung dari biasanya Pak, dari tahun ke tahun. Yang besar itu di November Desember. Nah, itu bisa 1,5 atau 2 kali lipat. Jadi tren sekarang ini memang kalau dibanding tahun lalu, ini naik kita 24%. Artinya, dari year to date gitu ya, dibanding tahun lalu, kita udah bagus naik 24%. Ya sesuai dengan target yang dibebankan pada kami. Makanya kami masih optimis. Kalau kita berjalan seperti ini dan tidak ada disruption gitu atau apalah ya yang sangat di luar kontrol, ya insya Allah penerimaan pajak sih bisa. Apakah itu ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak begitu dan peningkatan rasio pendapatan negara kan dilakukan salah satunya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan juga wajib bayar. Ini bagaimana caranya nih kalau masalahnya di sini? Kan gini ya, sistem perpajakan Indonesia ini kan self assessment. Artinya wajib pajak itu diberikan kesempatan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri. Nah, tetapi kalau kita belas gitu aja, ya itu suka-suka. Nah, sekarang DJP itu tadi untuk mengisi celah tadi, kita kumpulin data. Kita analisis masing-masing wajib pajak. Nanti kita langsung analisis dan kita tahu nanti mana sebetulnya celah wajib pajak. Berapa wajib pajak yang sudah optimal, mana yang belum. Mana yang sudah patuh, mana belum. Mana yang nggak lapor. Jangan sampai nanti ada kesan, wah, yang lapor malah jadi bahaya, gitu kan? Yang nggak lapor malah enak. Enggak. Karena kita berbicara data di situ. Apakah ada sanksi? Oh iya. Apa sanksinya?
Ya sanksinya kalau misalkan nih ya, kalau di undang-undang kan ada sanksinya macam-macam tuh. Ada yang mulai ringan, hanya STP atau SP2DK, penghimbauan dulu, sampai ke fraud, sampai ke penyidikan, bukti permulaan. Oke. Tergantung dari leveling kesalahan wajib pajak. Kalau dengan sengaja, itu di undang-undang pajak itu dibilang, yang dengan sengaja melaporkan SPT dengan tidak benar, yang dengan sengaja, itu langsung bukti permulaan. Tapi kalau misalkan hanya dapat data, kita himbau, perbaiki, nanti perbaiki SPT-nya, lapor store. Oke, berarti levelnya sampai ke pengadilan begitu ya kalau memang Ya. kalau memang tadi levelingnya Ya, tertentu. iya. Yang jadi ramai pembicaraan juga dan tentunya saya harus tanyakan nih ke boleh. Pak Iwan terkait dengan pajak-pajak yang ramai diperbincangkan termasuk pajak e-commerce Ya. yang diiringi protes oleh pelaku UMKM yang berjualan online. Apakah ini akan lanjut? Karena kan kemarin sempat mau diketok dan diberlakukan tapi disuspend begitu, apakah ini akan lanjut dan apakah ini bentuk optimalisasi penerimaan? Gini, saya itu kan tadi dari awal saya akan bilang fair, gitu ya. Pemerintah itu ingin menegakkan perpajakan itu sistem perpajakan dengan fair. Nah, sebetulnya UMKM itu kalau masalah pajak e-commerce itu bukan pajak e-commerce sebetulnya. Itu pajaknya sudah lama, pajak UMKM yang 0,5% itu. Tetapi kemarin seolah-olah dianggap pajak baru. Padahal bukan, ini hanya tata cara Pajak lama yang baru diimplementasikan tahun ini atau bukan, cara pemungutannya saja. Oke. Jadi selama ini si pengusaha itu karena self assessment itu ngitung sendiri, bikin catatan sendiri, nanti store 0,5%. Ya, kalau di bawah 500 juta nggak usah kan gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari statistik banyak yang sistem self assessment itu nggak jalan. Nah, sehingga kita minta bantuan nih. Platform situ kan ada. Nah, udah pungut aja karena di undang-undang HPP kemarin dibolehkan pajak menunjuk siapapun pihak ketiga untuk memungut. Oke. Nah, supaya apa? Supaya yang tadinya sembunyi, ya kan? Itu kena. Karena fair, Pak. Nggak adil kalau ada misalkan UMKM yang setor sendiri, tapi yang ada yang lain nggak setor. Jadi untungnya buat UMKM sendiri itu tuh bukan untuk ya untuk pajak jelas ya, tapi untuk UMKM dia daya bersaingnya jadi sama. Jadi untuk memutuskan suspend ini tuh apa? Apakah terkait dengan menentukan satu UMKM dengan UMKM yang lainnya perbedaan Kalau pajaknya saya atau gimana? Begitu ini ya, saya melihat Pak Menteri kan kemarin sudah menjelaskan bahwa kita lihat dulu ini apa masyarakat, respon masyarakat. Nah kalau memang kita paksakan jadi ini enggak juga. Nah mungkin nanti ke depan kita harus jelaskan lagi nih, termasuk Kompas TV tolong jelasin ya bahwa untungnya tuh sebetulnya untuk UMKM juga. Jangan sampai nih misalkan nih karena banyak orang yang tidak lapor, yang tidak setor secara self assessment, UMKM sendiri jadi lebih mahal yang memang benar-benar UMKM. Satu. Kedua, omset yang dia ngaku-ngaku bisa 500 juta, di atas 500 juta kena atau di atas 4,8 miliar. Dipecah lagi menjelang itu. Nah, sehingga di situ kita melihatnya ini nggak adil nih untuk UMKM yang lain yang sudah dengan patuh pajak. Sebab gini, kalau kepatuhan pajak, kalau orang lain nggak bayar, kenapa saya harus bayar? Kebalik kalau untuk pajak. Biasanya kan kalau kita yang enak-enak, orang lain mau, saya mau kan gitu ya. Kalau pajak nggak, loh orang lain nggak bayar, kok saya bayar? Nah, untuk menyamakan level playing field itu, kemarin ditunjuklah platform sebagai pemungut. Pajak lama bukan pajak baru. Itu ya. Kalau kita bisa highlight apa yang terjadi terkait dengan soal pajak, Pak Iwan. Tadi kita sempat membahas soal pajak e-commerce yang banyak diperbincangkan. Ada juga pajak aplikasi olahraga yang juga dibahas. Ada lagi yang jadi omongan ataupun perbincangan yang ramai adalah soal adanya keterlibatan petugas untuk memungut pajak. Dengan satu informasi ke informasi yang lain itu, muncul narasi adalah pemerintah ini menyasar celah-celah yang sangat sekecil mungkin. Apakah sedang butuh-butuh banget dari sektor pajak yang tadi e-commerce, Strava misalkan, ataupun memberlakukan ataupun melibatkan petugas untuk menagih pajak? Satu ya, kita perlu perhatikan, perlu garis bawahi bahwa pajak ini berlaku untuk semua. Nggak ada kita nyasar yang kecil, nggak ada. Dan pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, kita sebetulnya itu untuk meluruskan yang dulu belum kita pungut atau belum seragam, kita luruskan. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyasar. Nah, masalah petugas misalkan, ya pajak ini itu mungkin berapa layer di belakang.
hanya berdasarkan SPT doang kan gitu ya. Tetapi kalau yang dekat itu apa? Ya Pemda di situ, ya petugas lapangan, ya kan? Pihak ketiga lah istilahnya. Mereka yang tahu situasi lapangan. Nah, kita menggunakan mereka bekerja sama untuk memberikan informasi. Bukan untuk menagih pajak. Bukan mengintimidasi ya? Bukan mengintimidasi. Karena kita melihat bahwa pajak ini jauh nih. Kan pajak ini kerja berdasarkan data. Datanya juga bukan harus data yang relevan. Karena kita ngeri data-data sembarangan aja kan. Nah, untuk itu kita rangkul semua pihak. Gitu. Oke. Berarti di sini banyak juga ya yang harus dijelaskan terkait dengan apa-apa yang terjadi terkait dengan pajak. Masih soal pajak juga ini Pak Iwan nih, pemerintah kan menuntut Kementerian Keuangan ini untuk kreatif menambah penerimaan dari sektor pajak ini. Tapi di sisi lain juga ditekankan untuk tidak menambah beban rakyat. Berarti harus ada terobosan baru di sini. Tapi terobosan seperti apa kita bahas usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di laporan khusus penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN 2020.